Eh, ya, selamat pagi untuk peserta didik SMK Budi-Luhur. Eh, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu mengenai materi, ya. Ada kas masuk dan kas keluar, ya di anak kelas 11 OTKP. Kita langsung ke materi ya. Materi kita pada hari ini ya. Nah ini, ya. Di sini ada beberapa pengertian arus kas atau cash flow. Di sini itu artinya gimana nantinya peserta didik harus belajar cara pembuatan arus kasnya seperti apa, jalurnya, mekanisme, cara pembuatan jurnalnya, entry jurnalnya ya juga ya. Nah, kita kembali ke materi ya, langsung. Ada pengertian arus kas. Ya, arus kas adalah atau cash flow ya, suatu laporan keuangan yang berisikan ya pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan ya, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode ya. Nah, ini ada berapa menurut PSAK ya, nomor 2 tahun 2002 ya. Arus kas adalah arus masuk ya dan arus keluar ya, kas atau setara kas ya. Artinya begini, laporan arus kas merupakan revisi ya, dari mana uang kas diperoleh ya, kemudian perusahaan itu ya, dan bagaimana mereka membelanjakannya, artinya cara penggunaannya seperti apa nantinya ya. Kemudian berikutnya, laporan arus kas merupakan ringkasan ya dari penerimaan dan pengeluaran kas ya perusahaan selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun buku ya laporannya. Berikutnya di sini ya ada laporan arus kas atau cash flow. Ada beberapa mengandung 2 macam aliran arus kas, yaitu yang pertama itu ada cash flow, artinya ini kas masuk ya, ini itu masuk nantinya ya. Nah berikutnya ya, cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan ya atau mengadakan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk atau cash inflow terdiri dari hasil penjualan produk atau jasa perusahaan ya. Kemudian penagihan piutang dari penjualan kredit ya. Kemudian penjualan aktiva tetap yang ada ya. Berikutnya ada penerimaan investasi dari pemilik ya atau saham bila perseroannya terbatas. Kemudian ada peminjaman atau hutang dari pihak lain ya. Beberapa auskas ya, terdiri itu salah satunya peminjaman atau hutang ya. Kemudian ada penerimaan sewa dan penambahan dan lain ya. Nah, berikutnya yang kedua ya, di situ ada cash outflow, artinya yang keluar ya. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi ya dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas ya. Kemudian arus kas itu keluar atau cash outflow terdiri dari yang pertama pengeluaran biaya bahan baku ya, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik dan lainnya. Nah, berikutnya pengeluaran biaya administrasi umum ya, dan administrasi penjualan ya. Kemudian berikutnya ada pembelian aktiva tetap ya, kemudian pembayaran hutang-hutang perusahaan. Nah, berikutnya lagi ada pembayaran kembali ya, investasi dari pihak perusahaan. Nah, yang terakhir itu yang bawah pembayaran sewa pajak, dividen, bunga dan pengeluaran lain-lainnya. Nah, itu bisa kamu lihat semua dari beberapa kegiatan itu ya. Nah, arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan pengeluaran kas ya dari perusahaan ya dari suatu periode tertentu. Artinya mereka melakukan kegiatan ini dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan transaksi ya, kegiatan ada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Nah, ya. PSAK nomor 2 ya. 2002 yang ke-9-nya. Laporan arus kas itu merupakan laporan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas ya. Operasinya, kegiatan dan pendanaan dan lain-lain ya. Nah, ada berapa aktivitas operasi? Artinya kegiatan yang akan mereka lakukan nantinya, ya. Aktivitas operasi ya, itu artinya itu menimbulkan pendapatan beban dari operasional utama perusahaan ya. Kemudian nanti operasi ini mempengaruhi laba ruginya, laporan dengan dasar aktualnya ya. Sedangkan laporan arus kas itu merupakan ya dampak dari kas tersebut
dari semua kegiatan itu ya, nanti arus kas itu masuk. Nah, kemudian operasi ini berasal dari pengumpulan kas di langganan, konsumennya, ya. Kemudian arus kas juga, ya, yang terpenting itu adalah penerimaan bunga atas pinjaman dividen, ya. Kemudian investasi saham. Kemudian arus kas keluar itu operasinya itu meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan, ya, serta pembayaran bunga dari pajak, ya. Kemudian ada investasi juga, ya, untuk aktivitas untuk investasinya meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang, ya, yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya, ya. Kemudian pembelian atau penjualan aktiva tetap, nah, seperti tanah, gedung, atau bahkan kegiatan investasi, ya, investasi baik dengan neraca, ya. Kemudian baik di beberapa kegiatan juga yang di sini yang harus kamu ingat itu pelunasan peminjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi, ya, dalam arus kasnya. Nah, artinya di sini beberapa kegiatan itu baik dari dia bersifat pembeliannya, ya, sampai dengan hal-hal yang lainnya nantinya itu bisa kegiatan perusahaan itu akan dilakukan secara ibaratnya aktivitasnya secara berinvestasi, baik dari kegiatannya pembelian maupun penjualan, maupun bersifat aktiva tetap maupun yang lainnya. Nah, berikutnya ada aktivitas pendanaan. Artinya di sini dari semua kegiatan itu meliputi memperoleh kas dari investor, kreditor, ya, diperlakukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan, ya. Kemudian untuk mencakup pendanaannya, pengeluaran saham, peminjaman uang, kemudian pengeluaran wesel, ya. Kemudian ada peminjaman obligasi di sini, ya. Ada beberapa hal, ya. Penjualan saham untuk pendaharaan juga pembayaran, kemudian ada pemegang saham seperti dividen, pembelian saham, pembendaharaan, pembayaran terhadap kreditor, kemudian mencakup pembayaran pokok pinjaman, ya. Ini ada beberapa penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaporkan pada arus kas, ya. Ini ada penerimaan kas, aktivitas usaha, pengeluaran kasnya, ya. Artinya kalau ada kegiatan seperti ini, ada penagihan piutang dari pelanggan. Aktivitasnya apa? Berarti pembayaran kepada pemasok, ya. Kemudian penerimaan bunga dan dividen dari investasi. Aktivitas operasinya pembayaran untuk karyawan, pembayaran untuk dan bunga dan pajak penghasilannya. Kemudian penerimaan kegiatan operasi lainnya di sini ini beberapa item inilah dia, ya, pembayaran kegiatan operasi lainnya itu banyak kegiatan di situ, ya. Nah, berikutnya, ya, ada beberapa hal juga harus kamu ingat. Kalau ada kegiatannya penjualan aktiva tetap, itu nanti aktivitas investasinya memperoleh aktiva tetap, ya. Penjualan investasi yang bukan ekuivalensi kas, itu aktivitasnya biasanya dia memperoleh investasi yang bukan ekuivalen atau kas, ibaratnya yang lainnya, ya. Penerimaan kas atas pinjaman yang diberikan, itu aktivitasnya investasinya biasanya memperoleh investasi yang bukan ekuivalen, kemudian atau pemberian pinjaman seperti apa, ya. Kemudian berikutnya, ya, di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Pengeluaran saham, penjualan saham, ya. Ini ada cash inflow-nya, ada pengeluaran saham, penjualan saham, bendaharaan, ya, pinjaman uang, aktivitas pendanaannya itu seperti pembelian saham, pembendaharaan, kemudian pembayaran dividen, pembayaran pokok pinjaman, ya. Artinya ini ada beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan di sini, ya, materinya. Nah, artinya kalau ada beberapa nanti anak-anak bisa lihat, nanti Bapak akan kirimkan link yang seperti ini nantinya ke kalian. Nah, link yang seperti ini artinya kita belum memulai kegiatan kita untuk transaksinya, ya. Nah, ini ada beberapa contoh tampilan-tampilan yang ada kegiatan untuk penghitungan-penghitungannya seperti ini. Ada beberapa contoh, kalau kamu klik di Google nantinya ada Journal ID, ya. Di Journal ID ini biasanya metodenya ada berapa banyak yang digunakan di sini, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat nantinya. Nah, ini
Jurnal entrepreneur ini artinya dia ada beberapa teman-teman juga bisa gunakan nantinya ya di sini, atau Perta Didik buat nantinya. Nah, seperti ini laporannya seperti apa. Nanti Bapak kan link kan ini, alamat link ini nantinya. Ini bisa kamu pelajari di rumah untuk bahan materi kita ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak minta maaf apabila kata-kata yang kurang pas ataupun kurang paham. Nanti Perta Didik bisa bertanya ataupun komen di YouTube-nya ataupun di e-learning-nya, silahkan nantinya ya. Jangan lupa tugas-tugasnya itu dikirim ke via email saya ya. Karena kemarin itu udah banyak masuk di nomor saya, itu masuk di WA. Artinya saya harus kerjakan 2-3 kali nantinya. Jadi Bapak harapkan Perta Didik kirim file itu ke nomor atau ke email saya lah pada dasarnya. Tapi Bapak juga mengucapkan terima kasih karena Perta Didik udah ada mau mengerjakan tugas ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kemarinnya itu udah berapa hal, udah ada masuk juga di kelas anak 11 OTKP ya. Bapak mengucapkan terima kasih juga udah mau ya memberikan tugas seperti itu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga Tuhan Yesus memberkati Perta Didik ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati ya.